Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babu qoulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kulluhu lillah yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana min amri shay'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba 'alayhim al-qatlu ila madaji'ihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Di situ sampai mana? Iya. Syahidnya di awal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau musannif rahimahullah menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai judul dari bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Jadi bab ini membahas tentang penjelasan bagaimana hukum dari sangkaan jahiliyah itu. Bagaimana hukum dari sangkaan jahiliyah itu. Akan disebutkan nanti ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana menafsirkan tentang sangkaan jahiliyah seperti apa. Dan itu banyak penafsirannya. Cuman yang jadi permasalahan bagaimana hukum dari sangkaan seperti sangkaan jahiliyah ini. Dan sangkaan jahiliyah seperti ini itu ada dua hal. Ada yang berkaitan tentang asal dari agama ini. Iya. Ada yang berkaitan dengan asal dari agama ini, yaitu seorang kalau meyakini Allah memiliki anak. Iya. Maka sangkaan seperti ini adalah kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyangka Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Dan ada yang kedua berkaitan dengan kesempurnaan dari agama. Kesempurnaan dari agama. Ini seperti orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi atau mengakhirkan dari pertolongan kepada wali-walinya ketika dia terdesak, atau hal yang lain berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam kekufuran, tapi kufur asghar. Sangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah mengakhirkan pertolongan terhadap wali-walinya, terhadap nabinya dan seterusnya. Ini dari sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang jelek, sangkaan jahiliyah. Yang ini adalah yaitu dalam dosa besar, kufuran tapi kufur asghar. Jadi jahidnya di dalam ayat ini, yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Cuma kita tidak tahu bagaimana sangkaan jahiliyah seperti ini. Itu akan ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim, dibawakan musannif sangat banyak bagaimana tafsirannya. Kemudian di ayat yang kedua, dan syahidnya di ayat ini jelas ya, bagaimana sangkaan jahiliyah itu adalah sesuatu yang dapat mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Ketika penyandaran dari sangkaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan jahiliyah, ini pertama. Sesuatu yang disandarkan kepada jahiliyah itu maka apa? Itu adalah haram. Ini yang pertama. Ini dari sisi syahid. Yang kedua, dari sisi syahidnya bahwasanya sangkaan seperti ini adalah sangkaan yang jelek, sangkaan yang adalah sesuatu yang haram, itu karena ini sangkaan adalah sangkaan dari orang-orang munafik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik, jelas ya, itu celaan untuk mereka. Jadi kalau seorang jatuh dalam sangkaan seperti ini, berarti dia jatuh dalam perilaku dari kaum munafikin.
Itu syahidnya. Kemudian di ayat yang kedua sama juga. Dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw. Iya. Kalau dikatakan, bagaimana dikatakan sangkaan seperti ini? Sangkaan kepada Allah adalah sangkaan yang jelek, sangkaan yang menjadikan tauhid menjadi kurang. Itu karena pensifatannya sendiri. Ya dhannina billahi dengan apa? Dhanna saw. Sangkaan yang jelek. Sangkaan yang jelek. Jadi penamaan sangkaan jelek ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang dapat mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Dapat mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Jadi ini syahid yang dua ayat. Ini sama ya. Dari sisi penamaannya. Dikatakan dhannal jahiliyah, kemudian dikatakan dengan dhanna saw, menunjukkan tidak boleh orang bersangka kepada Allah SWT dengan sangkaan yang seperti ini. Iya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah di sini akan memberi gambaran atau bagaimana kesangkaan jelek itu, atau dikatakan sangkaan jahiliyah kepada Allah atau sangkaan saw kepada Allah SWT. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Iya. Ibnu Qayyim namanya Muhammad bin Abi Bakar ya, Abu Abdillah. Kenal ya Ibnu Qayyim. Fil ayatil ula, yang dikatakan di ayat yang pertama yaitu dhannal jahiliyah, ditafsirkan fussira hadha dhannu bi annahu subhana la yansur rasulahu. Ditafsirkan bahwasanya sangkaan jahiliyah seperti ini itu dengan sangkaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong rasulnya. Ini sangkaan. Yabunnuna billahi ghairul haqq. Mereka bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak benar, yaitu dengan sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah adalah mereka menganggap bahwasanya Allah tidak menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayadmahil. Bahwasanya perkara Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Ini juga tafsirannya. Wa fussira bi anna, dan ditafsirkan lagi bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Ini juga. Jadi apa yang menimpa seseorang itu bukan karena takdir Allah dan hikmahnya Allah, tidak ada hikmahnya. Ini dikatakan apa? Dhannal jahiliyah juga. Jadi kalau menyangka ini terjadi bukan karena takdir Allah, kebetulan saja dan seterusnya. Iya. Wa fussira bi inkaril hikmah, atau ditafsirkan juga dhannal jahiliyah itu adalah dengan pengingkaran terhadap hikmah Allah. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tetapkan itu tidak ada hikmahnya, sekedar apa? Masyiah saja, seperti sangkaan dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya dari Jahmiyah. Apa yang dilakukan oleh Allah itu sekedar masyiah saja, tidak ada hikmah di balik hal tersebut. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang rasul, itu tidak ada hikmah. Kenapa Nabi SAW dipilih sebagai rasul? Yang dimana artinya siapa saja boleh menjadi rasul pada hakikatnya. Begitu pula masuknya Abu Bakar ke dalam surga dan masuknya Firaun ke dalam neraka, itu karena masyiah Allah SWT, sekedar masyiah, tidak ada hikmahnya. Apa makna dibalik dari ucapannya ini? Artinya, kalau Allah kehendaki, Allah bisa masukkan Abu Bakar dalam neraka dan masukkan Firaun dalam surga. Itu maknanya. Kalau dikatakan semua terjadi karena masyiahnya tanpa diibarengi dengan hikmah. Jadi apa yang menjadi kebalikan dari hal tersebut itu bisa terjadi. Jadi kalau seorang hidup dalam dunia ini bergeliman dengan maksiat, mereka menyangka kalau Allah kehendaki Allah akan masukkan dia dalam surga tanpa hisab wala adab. Seperti itu. Kalau seperti itu modelnya, ada hikmahnya atau tidak? Tidak ada hikmahnya. Percuma orang solat ketaatan sampai habis, sampai meninggal. Ujung-ujungnya apa? Masuk neraka. Tidak ada hikmahnya. Dan apa yang Allah SWT lakukan semua penuh dengan hikmah. Kenapa Abu Bakar masuk surga? Hikmahnya karena ketaatan yang mereka apa yang dilakukan. Firaun masuk neraka karena kesombongannya. Juhudnya kepada Allah SWT, pengingkarannya terhadap agama Nabi Musa. Jadi itu hikmahnya. Kita bisa mengambil hikmah situ. Adapun mereka tidak. Ini juga. Ini disebut apa? Dikatakan dhannal jahiliyah. Apa lagi? Wa inkarul qadar, pengingkaran terhadap takdir juga. Itu dikatakan apa? Dhannal jahiliyah. Wa inkar ayatim amru rasulih, dan pengingkaran bahwasanya Allah akan menyempurnakan atau pengingkaran akan kesempurnaan dari perintah perkara Rasulullah SAW. Ini juga apa? Artinya kesempurnaan dari agama.
atau ayudhirahu Allahu ala dini kulli, atau Allah kan menampakkan Nabi SAW atau agama Nabi SAW di atas seluruh agamanya, di atas seluruh agama. Ini apa? Dhannal jahiliyah. Ini banyak tafsirannya. Kata beliau, wa hadha huwa dhannu as-saw' alladhi dhanna al-munafiquna wal musyrikuna fi surat al-Fath. Kata beliau, ini semua adalah dikatakan dhanna as-saw' atau dhannal jahiliyah. Iya, yang disangka oleh kaum munafikin dan musyrikun di surah Al-Fath. Dhannina billahi dhanna as-saw'. Wa inna ma kana hadha dhanna as-saw', tidak lain ini disebut dengan dhanna as-saw' li'annahu dhanna ghairu ma yaliqu bihi. Ini kaitnya sebenarnya. Ini dhabitnya. Yaitu mereka menyangka apa yang tidak pantas bersama Allah SWT. Jadi segala sesuatu ketika berkaitan dengan apa yang tidak pantas untuk Allah, maka itu disebut dengan apa? Dhanna as-saw' atau dhannal jahiliyah. Itu dhabitnya. Disebutkan Ibnu Qayyim. Jadi sangkaan jahiliyah atau sangkaan saw' itu adalah sangkaan apa yang tidak pantas untuk Allah SWT. Apa saja. Iya, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak berwajah, itu sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah karena tidak pantas untuk Allah SWT. Bagaimana bisa? Iya. Bagaimana bisa Allah menetapkan sifat tangan kemudian kita katakan Allah tidak punya tangan? Kata beliau, wa ma yaliqu bi hikmatihi, dan apa yang tidak pantas dengan hikmahnya Allah. Pujian, janjinya yang benar. Seperti itu. Jadi dhanna as-saw' itu adalah menyangka sesuatu yang tidak pantas untuk Allah, tidak pantas untuk hikmahnya, tidak pantas untuk pujiannya. Bagaimana? Iya. Dan tidak pantas dari janjinya yang benar. Qala rahimahullah ta'ala, faman dhanna annahu yudilu al-batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'aha al-haqqu aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. Maka siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan menolong kebatilan di atas al-haq, akan menampakkan kebatilan dari kebenaran dengan penampakan yang terus-menerus yang sampai kebenaran itu hilang bersamanya. Artinya ketika seorang melihat fenomena, misalnya kita melihat sesuatu yang seakan-akan al-haq itu hilang, nampak kebatilan, seakan-akan kebenaran itu tidak muncul. Iya. Siapa yang menyangka bahwasanya kebenaran ini atau kebatilan yang ada ini karena Allah SWT ingin menampakkan kebenaran di atas kebatilan, di atas kebenaran sampai akhirnya hilang apa? Hilang al-haq itu, maka itu dikatakan apa? Itu dhanna as-saw' dikatakan. Iya, misalnya kita melihat bagaimana? Iya, apakah Allah tidak menolong lagi yang namanya al-haq sehingga kebatilan ini tersebar sampai semuanya merasa bahwa ini adalah kebatilan ini yang menjadi benar. Siapa yang menyangka bahwa ini akan terus menerus, seakan-akan Allah SWT ingin menampakkan kebatilan di atas kebenaran, ya, tidak lagi memperulikan kebenaran, maka ini dikatakan sangkaan dengan sangkaan yang jelek. Itu mananya. Atau angkara ayakuna majar bi qada'i qadar, atau mereka mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini berjalan dengan takdir dan ketentuan Allah. Apa yang terjadi di muka bumi ini dari musibah dan seterusnya. Atau angkara ayakuna qadaru li hikmatin balighah yastahiqu alaihi alhamdu, atau dia mengingkari bahwasanya takdir Allah SWT itu diikuti dengan hikmah yang sangat dalam yang dimana berhak atasnya pujian. Iya. Maksudnya dari semua perbuatan Allah SWT itu diikuti dengan hikmah yang dimana itu berhak kita puji dari hal tersebut. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT. Pujian seluruhnya apa yang dilakukan dari perbuatannya, dia menciptakan ini, dia mengadakan ini, dia menurunkan ini, dia menghatikan ini. Itu hal yang di situ ada pujian untuk Allah SWT. Siapa yang menyangka bahwasanya itu tidak ada hikmah di situ dan tidak ada pujian, sudah. Itu namanya sangkaan jelek pada Allah. Bal za'ama anna dzalika, bahkan dia menyangka bahwa ini hanya sekedar masyiah mujarrad. Ini yang saya sebutkan tadi. Iya. Sekedar masyiah saja. Tidak ada hikmah. Fadzalika dhanna alladziina kafaru, bahkan kata Ibnu Qayyim, itu adalah sangkaan orang-orang kafir kepada Allah. Fawailul ladziina kafaru minan nar. Maka celaka untuk orang-orang kafir. Dia ditempatkan dalam neraka.
Qala wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna saw fima yahtassu bihim. Kemudian beliau di sini merinci, ini rincian dari musannif. Kebanyakan dari manusia menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang jelek pada apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Seperti misalnya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa dengan sesuai dari syariat Nabi SAW, kemudian dia menyangka bahwasanya Allah tidak menjawab dari doanya. Iya. Allah tidak menjawab dari doanya. Atau dia berdoa, kemudian dia menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan menerima dari, atau dia beribadah, kemudian dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan menerima ibadahnya. Padahal dia sudah sudah ibadah dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dibedakan khauf dengan sangkaan tidak diterima. Ya, kalau khauf itu ada. Ya, tapi kalau kita menyangka percuma kita sholat tapi kita tidak, seakan-akan Allah tidak terima. Kita berdoa kepada Allah tapi apa yang kita doakan tidak terkabul. Kita katakan Allah tidak menjawab doa kami dan seterusnya. Itu pada apa yang menjadi kekhususannya. Au fima yaf'aluhu bi ghairihim. Ya. Atau apa yang Allah SWT lakukan terhadap bersama selain mereka, maksudnya selain dari kaum muslimin. Misalnya seorang kalau melihat orang-orang kafir ini di atas dari kaum muslimin, misalnya berperang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, kemudian yang menang ini siapa? Orang-orang kafir. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini itu tidak menolong dari kaum muslimin dan ingin menghilangkan dari al-haq. Menghilangkan dari al-haq. Ini juga dari sangkaan jelek. Wala yusallim min dzalika illa man arafa, dan atau wala yaslam min dzalika, dan tidak ada yang selamat dari hal tersebut illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi, kecuali siapa yang mengenal Allah, namanya, sifatnya, wa mujiba hikmatihi wa hamdihi, atau apa yang diharuskan dari hikmah dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan manusia bersangka seperti itu. Dan itu sangkaan akan hilang bagi orang yang mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Dan apa yang diwajibkan dari hikmah dan pujiannya. Jadi kalau kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita melihat dari kejadian-kejadian. Kita berdoa tapi apa yang kita doakan ini tidak kita lihat. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tidak mungkin Dia tidak mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah kenapa kita ditahan dari hal tersebut. Itu seperti itu. Jadi hilang sangkaan seperti itu jika kita mengenal nama dan sifat Allah dan apa yang menjadi keharusan dari hikmah dan pujiannya. Artinya segala sesuatu yang Allah lakukan itu penuh dengan hikmah dan di situ ada pujian untuk Allah. Artinya kalau sesuatu yang dipuji, bagus atau tidak? Bagus. Sesuatu yang dipuji pasti menunjukkan hal itu bagus. Artinya apa yang dilakukan Allah SWT itu ada pujian di situ. Berarti apa yang Allah SWT tentukan pada kita yang mungkin kita tidak tahu atau kita tidak senang, itu adalah sebenarnya pada hakikatnya adalah kebaikan. Karena apa yang Allah lakukan itu semuanya terpuji. Iya kan? Wal khairu biyadik wasyarru laysa ilaik. Jadi kebaikan itu semua di tanganmu. Jadi apa yang kau tentukan itu adalah kebaikan untuk. Makanya dalam ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan seperti itu. Kenapa yang Allah tentukan itu adalah kebaikan pada hakikatnya untuk kita. Jadi ini makna dari ucapan muqaddimah. Kata beliau, falyatani al-labibu, maka an-nasihu li nafsihi bihada, maka orang yang pintar ini, orang-orang yang cerdas, dia hendaknya memperhatikan untuk dirinya dengan hal seperti ini. Waliyatub ila Allah, dan hendaknya dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw, dan seorang hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari sangkaannya yang jelek ini.
Iya, mungkin kita ada seperti itu. Walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan 'ala al-qadari wa malamatan lah. Perhatikan, kalau engkau periksa, iya, siapa yang engkau periksa maka engkau akan melihat di sisinya bahwasanya ada kekacauan sedikit terhadap takdir Allah atau bentuk celaan terhadap takdir Allah. Iya kan? Dan itu masuk dalam sangkaan jelek. Wa annahu kana yanbaghi ay yakuna kada wa kada, dan pasti seakan-akan dia akan menyangka bahwasanya sebaiknya bagusnya begini dan begini. Ya, terkira terjadi sesuatu pada kita. Kadang kita merasa hendak yang cocoknya begini harusnya. Iya. Iya kan? Seakan-akan ada penyesalan berat dari hal seperti itu. Padahal sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa mustaqillun wa mustakthirun wa fattish nafsak hal anta salimun. Maka yang banyak atau yang sedikit pun atau banyak, maka periksa diri. Periksa. Yang banyak begitu atau sedikit, periksa. Apakah kamu ini selamat dari sangkaan seperti ini? Yang sampai kamu jatuh dalam sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in tanju minha tanju min di 'azimatin. Wa illa fa inni la ikhalak. Wa illa fa inni la ikhalaka najia. Kata penyair di sini, kalau engkau selamat darinya, maksudnya dari sangkaan seperti itu, zon nasau seperti itu, zon jahiliyah, maka tanju min di 'azimatin, maka engkau akan selamat dari di 'azimatin, yaitu bala yang sangat besar. Iya, engkau akan selamat dari. Wa illa, kalau kau tidak selamat darinya, fa inni la ikhalaka najiyah, maka saya tidak menyangkamu kamu kan selamat. Saya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi ini dari hal yang perlu kita, seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, itu hendaknya seperti itu. Diperiksa diri dari mungkin ada hal-hal yang menjadikan tauhid kita kurang. Iya. Dari perkara-perkara yang menimpa kita, dari hal-hal yang kita tidak sukai, mungkin di situ ada celaan. Makanya kata Muqayyim di sini, lihat sedikit atau banyak, maka periksa. Periksa, jangan sampai kita orang yang tidak selamat dari hal tersebut. Nah, ini dari pembahasan tentang zonal jahiliyah atau zonal so, itu banyak mananya disebutkan Ibnu Qayyim. Itu masuk semua, tapi dobitnya adalah sangkaan apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak pantas terhadap hikmahnya dan apa yang tidak pantas untuk pujian terhadapnya. Itu perlu kita tahu. Jadi hal yang masuk dalam hal tersebut itu semuanya masuk dalam sangkaan apa? Jahiliyah, dan itu adalah hal yang dilarang. Hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Syahidnya jelas karena itu adalah sangkaan jahiliyah. Dan yang kedua itu adalah sangkaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca tafsir hari ini, Mas Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi masail al-ula tafsir ayati Ali Imran. Yang pertama tafsir ayat Ali Imran ini sudah syahidnya kita sudah sebutkan maknanya juga. Ini dari sangkaan orang-orang munafik. Nah, penamaan tafsirnya jelas, penamaan dari sangkaan itu adalah sangkaan yang jelek, dan itu sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini ada pengkhabaran dari Ibnu Qayyim bahwasanya hal tersebut itu banyak, tidak terbatas, tapi dobitnya satu, yaitu apa? Zanna ghaira ma yaliqu billah. Sangkaan apa yang tidak pantas untuk Allah, atau tidak pantas pada hikmahnya, atau tidak pantas pada pujiannya. Dan itu dia dobitnya. Nah, Ar-rabi'atu annahu la yaslamu min dzalika illa man arafa al-asma'a wa sifati wa arafa nafsa. Kata beliau, tidak ada yang selamat dari hal tersebut, sangkaan jelek ini,
Maksudnya setiap orang pasti akan jatuh dalam hal tersebut, illa kecuali siapa yang tahu nama dan sifat Allah. Artinya dia tahu hakikat dari nama dan sifatnya. Yang dimana semuanya ini terkandung pujian dan hikmah. Iya. Dan begitu juga dia harus tahu dirinya. Maksudnya dia harus periksa juga dirinya. Yang sampai dia jatuh dalam keadaan dia, maksudnya yang sampai dia sudah jatuh tapi dia tidak tahu. Maksudnya dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya disebutkan ya bahwasanya seorang itu jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya hamba itu bersama sangkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berpindah dari bab selanjutnya. Nah, baca lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu babu qaulillahi ta'ala yazunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliyah wa dzalika annahu la yatimmu lil 'abdi iman wa la tawhid hatta yaqtadi jami'a ma akhbara Allah bihi min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara bihi wa annahu yaqulu wa ma wa'ada bihi min nasriddin wa ihqaqil haqqi wa iqtalil batil fa'tiqadu hadha min al-iman wa tumakniyat bihi al-qalbi bidzalika min al-iman wa kullu dhanni yunafi dzalika fa innahu min dununil jahiliyatil munafiyati litauhid li'annaha su'ud dhanni lillahi wa nafyu likamali takdzibu li khabrihi wa syakku fi wa'dihi wallahu a'lam. Kata beliau syarh bab qouli ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi wa al jahiliyah. Kata beliau dzalika demikian itu annahu la yatimmu lil 'abdi imanun wa la tauhidun. Tidak sempurna untuk seorang hamba iman dan tauhidnya hatta ya'taqida jami'a ma akhbara Allah bihi min asma'i wa sifatihi. Sampai dia harus meyakini seluruh apa yang Allah kabarkan dari namanya dan sifatnya dan wa kamalihi wa tasdiqihi, sempurnaannya dan kesempurnaannya bi kulli ma akhbara bihi, dengan seluruh apa yang Allah SWT kabarkan dengannya, wa annahu yaf'aluhu, dan Allah melakukannya, wa ma wa'ada bihi min nasriddin, dan apa yang Allah janjikan dari menolong agama, wa ihqaqil batil, membenarkan yang hak, wa ibtalil batil, membatilkan yang batil. Kata beliau fa'tiqadu hada, maka keyakinan seperti ini, yakini nama Allah, sifatnya, perbuatannya, ya, janji-janjinya. Kata beliau keyakinan seperti ini itu dari iman. Dari iman wa tumaninatul qalbi, dan bentuk ketenangan hati dengan hal tersebut itu juga dari keimanan. Ya. Kata beliau wa kullu dhannin, dan setiap sangkaan yunafi dalik, maksudnya yang tidak sesuai dengan nama dan sifatnya, kesempurnaannya, pujiannya, hikmahnya, fa innahu min fununil jahiliyah al-munafiyah lit tauhid. Ini semua bagian dari sangkaan-sangkaan jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala celah dalam Al-Qur'an yang menafikan tauhid. Alasannya li'annaha su'dhun billah, karena ini sangkaan jelek pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa nafyun li kamalihi, bentuk penafian dari kesempurnaan Allah. Ya kan, bagaimana caranya Allah SWT ini penuh dengan hikmah dari perbuatannya, dari nama sifatnya ini. Misalnya apa? Al-Qadir, kemudian Al-Alim, dan seterusnya. Namun kita menyangka bahwasanya Allah tidak tahu, Allah tidak mampu, dan seterusnya. Kata beliau bentuk apa? Takdzibun li khabarihi, dan bentuk pendustaan terhadap khabar Allah SWT. Allah sudah berjanji akan menjadikan agama ini terjaga, akan menampakkan hak, akan membatilkan yang batil. Lalu kita sangka seperti itu. Ini bentuk dusta. Apalagi wasyakkun fi wa'dihi, dan bentuk apa? Keraguan pada janji Allah SWT. Kata beliau wallahu a'lam. Jadi hendaknya seorang yang beriman dan bertauhid itu, karena seperti ini itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu bersama dengan sangkaan hambanya. Sangkaan hambanya. Nah, kita berpindah ke
bab selanjutnya tentang takdir. Ini masih berhubungan dengan bab setelahnya atau sebelumnya. Nah. باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر الذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن صامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن ديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. طيب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. Maksudnya mungkir ya, mungkiri al-qadar, mungkiri ya, mungkirin, orang-orang yang mengingkari. Orang-orang yang mengingkari. Dihapus nunnya karena dia mudhaf ya. Mudhaf. Ini berkaitan tentang takdir. Iya. Ini berhubung dengan yang sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya ini mencakup secara umum bahwasanya larangan dari berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan sangkaan jahiliyah. Di antara dari sangkaan jahiliyah apa? Iya. Mengingkari apa? Takdir. Mengingkari takdir. Kemudian pembahasan ini itu membahas khusus dengan permasalahan bagaimana dari seorang yang mengingkari takdir ini, bagaimana hukumnya, bagaimana apa? Hukum dari orang yang mengingkari takdir. Dan yang jelas ya, bahwasanya keimanan terhadap takdir itu adalah keimanan yang wajib, bahkan dari rukun-rukun iman, sebagaimana datang dalam hadis. Dan takdir sendiri itu didefinisikan oleh banyak dari ulama tentang takdir itu. Datang dari definisi Ibnu Qayyim, Imam Ahmad, Al-Baghawi dan selainnya, bahwasanya sebagai mengatakan bahwasanya qudrat takdir itu adalah qadar, itu adalah ilmu Allah. Iya, kitabatuhu wa masyiatuhu wa khalquhu. Iya, itu adalah takdir. Ini diambil dari maratib dari al-qadar sendiri. Al-Baghawi mengatakan takdir itu adalah sirrun min asrarillah. Itu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berkaitan tentang ilmu Allah, kejadian yang akan terjadi yang sudah ditentukan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hamba tidak mengetahui akan hal tersebut. Itu namanya takdir.
Itu namanya takdir. Jadi disebut di sini bab maja fi munkiri al-qadar. Di sini akan menyebutkan bagaimana hukum orang yang mengingkari takdir. Iya. Dan dalil-dalil yang dibawakan di sini menunjukkan orang yang mengingkari takdir itu adalah hukumnya kafir. Iya. Orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala secara umum itu kufur. Ya. Cuman dari bentuk orang-orang yang mengingkari takdir itu ada dua jenis. Iya. Ada dua jenis. Ada yang memang kufurnya kufur akbar. Iya, seperti orang mengingkari tentang ilmu Allah, masyiah Allah, kitab Allah, dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti falasifah. Ya. Mereka mengingkari, betul-betul mengingkari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingkari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan al-amru unuf. Ya. Artinya perkara itu diketahui setelah terjadinya. Setelah terjadinya. Adapun dari belakangan, ya, yang mengingkari seperti Jahmiyah, itu mengingkari dari dua sisi saja, dari masyiah dan al-khalq. Adapun ilmu, mereka tetapkan ilmu dan kitabah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka hanya mengingkari dari sisi masyiah dan khalqiyah saja. Masyiah dan khalqiyah. Ya. Ini dan ini tidak dikafirkan dari kafir akbar, tapi dia masuk dalam kufur asghar dari bid'ah, ahlul bid'ah, qadariyah, mu'tazilah. Adapun gulatul qadariyah, falasifah, iya, itu mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dari penulisannya, mengingkari dari masyiahnya, dan mengingkari dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dikafirkan dia, di antara mengkafirkan Imam Syafi'i, Imam Malik, iya, dan seterusnya dari sebagian dari ulama. Itu hukum dari orang mengingkari kufur. Sekarang bagaimana kita lihat bagaimana disebutkan orang mengingkari kufur ini adalah orang mengingkari takdir ini adalah hukumnya adalah orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law kana li ahadin mislu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau ini jelas. Ini jelas. Ini disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Umar, ya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Yahya ibn Ya'mar. Dia berkata bahwasanya yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di Basra adalah Ma'bad al-Juhani. Iya, Ma'bad al-Juhani. Maka Yahya bin Ya'mar ini pergi bersama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, berhaji atau berumrah. Kemudian mereka mengatakan, kalau kami berjumpa salah seorang dari sahabat, maka kami akan tanya tentang apa yang mereka katakan ini, tentang takdir. Yang mereka mengatakan al-amru unuf. Maka kemudian mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar di dalam masjid. Kemudian dia duduk di sampingnya, satunya samping kiri, satunya samping kanan. Kemudian dia berbicara bersama Abdullah bin Umar tentang hal tersebut. Kata beliau, telah nampak dari negeri kami, dari sisi kami, seorang yang mereka membaca Al-Quran, iya. Kemudian mereka menuntut ilmu, namun mereka menyebutkan dalam perkara mereka tentang takdir, dan mereka mengatakan al-amru unuf. Apa artinya unuf? Iya, artinya Allah mengetahui perkara setelah terjadi. Jadi bentuk pengingkaran terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza laqita ulaik, maka kalau engkau berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum, saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, kemudian
Ibnu Umar bersumpah dan mengatakan, "Lau anna li ahadin misla Uhudin." Jika salah seorang di antara mereka ada yang memiliki sebesar gunung Uhud emas, maka kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka kata beliau, "Ma qabilahu Allah minhu." Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar. Lihat, penolakan tentang amalan menunjukkan apa? Sebagaimana dalam ayat Sebagaimana dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidak ada yang menghalangi mereka diterima sedekahnya kecuali karena mereka kufur. Jadi yang menghalangi seseorang dari ibadah itu ketika tidak sampai kepada Allah itu adalah kekufuran. Makanya dikatakan Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Yang menunjukkan bagaimana kewajiban seorang iman pada takdir dan bagaimana bahayanya orang yang mengingkari takdir. Kemudian berdalil dengan ayat atau hadis yang dari Umar bin Khattab. Summa stadalla bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikisah dan Jibril datang kepadanya. Al-imanu an tu'mina. Iman itu tak kali ditanya, akhbirni anil iman. Apa bagaimana itu iman yang sesungguhnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Diulang. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Pengulangan ini menunjukkan itu adalah bagaimana banyaknya orang yang jatuh dalam hal tersebut sampai ditekankan dengan keimanan. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tidak ada pengulangan pengimanan, ya kan? Tapi tak kala masuk dalam iman takdir, sama dengan dalam ayat. Dalam ayat itu disebutkan cuma 5 keimanan dalam satu ayat. Kemudian adapun iman kepada takdir itu disebutkan dalam terpisah. Menunjukkan bagaimana pentingnya keimanan terhadap takdir yang di mana orang banyak jatuh dalamnya namun tidak sadar. Namun tidak sadar. Banyak orang berbicara tentang takdir namun dia tidak tahu hakikat dari keimanan terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan terhadap takdir itu memiliki poin-poin dari asal keimanan. Pertama, harus mengimani dari 4 marotibnya. Ini yang pertama. Ilmu kitabatu maulana masyiatuhu wa khalqu. Apa lagi? Baca ayatnya. Ilmu kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu fa huwa ijadun wa takwinun. Ilmunya, kemudian apa lagi? Kitabahnya, kemudian masyiahnya, kemudian khalq. Itu maratib al-arba' tentang keimanan terhadap takdir yang harus diketahui. Orang selamat dari keimanan terhadap takdir, pengingkaran terhadap takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, asalnya juga adalah jangan seorang membenturkan antara masyiah Allah dengan masyiah makhluknya. Jangan dibenturkan antara penetapan masyiah Allah terhadap makhluknya dan kepemilikan makhluk atau kepemilikan makhluk pada masyiah yang mereka miliki. Jangan dibenturkan. Tidak boleh dibenturkan. Tapi harus kita yakini bahwasanya masyiah Allah itu di atas dari masyiah makhluknya, atau masyiah makhluknya di bawah dari masyiah. Itu tidak boleh dibenturkan. Itu dari hal-hal yang perlu diimani. Yang ketiga adalah jangan seorang berdalilkan dengan takdir terhadap maksiat yang dilakukan. Jangan seorang berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Jika seorang berpegang pada 3 hal ini, maka dia akan bisa beriman dengan sempurna terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman pembahasannya ada dari 3 ini, pembahasannya ada. Cuma ini poinnya. Kalau mau dibahas panjang. Terutama dari tidak dibenturkannya antara masyiah Allah dengan masyiah makhluknya. Itu ada 4 pembahasan di situ, panjang. Tentang penciptaannya, tentang perbuatannya, penyandaran tentang perbuatan makhluk kepada makhluk, sedangkan Allah yang menciptakan semuanya, itu ada. Tapi poin itu 4 mungkin bisa didapati nanti insyaallah di kitab-kitab akidah. Cuman di sini kita bahas hukum, bagaimana orang mengingkari dan bagaimana kesempurnaan tauhid dengan beriman kepada takdir, itu saja.
Itu ada pembahasannya nanti supaya tidak terlalu melebar ya. Kemudian kata beliau menunjukkan bagaimana keimanan terhadap takdir ya, yang menjadi kesempurnaan terhadap tauhid. Dari Ubadah bin Samit annahu qala li ibni ya bunayya innaka lan tajid ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya. Wahai anakku, engkau tidak akan mendapati manisnya iman sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang menjadi hakmu itu tidak akan lepas darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang akan menimpamu, apa yang bukan menjadi milikmu itu tidak akan kau dapatkan. Iya, artinya sesuatu sudah tentukan. Sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan itu qalam. Faqala lahu, maka Allah berkata untuknya kepadanya uktub. Faqala rabbi madza aktub? Ya Rabbi, apa yang saya tulis? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-saah. Tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Perhatikan. Jadi kita harus imani bahwasanya segala yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis, dan apa yang terjadi kehendaknya dan apa yang terjadi itu makhluknya. Itu 4 itu. Qala ya bunayya sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan saya mendengar juga Rasulullah berkata, man mata ala ghairi hada, siapa yang meninggal bukan di atas hal seperti ini, keyakinan seperti ini, maka dia bukan bagian dari, kata Nabi. Berarti menunjukkan dosa besar. Kemudian riwayat di Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara tilka as-sa'a fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka dikatakan inna awwal ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Faqala, berkata uktub, tulis, fajara fi tilka as-sa'a, maka berjalan dari saat itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kalau dikatakan yang mana duluan, al-arsy atau al-qalam? Itu rinciannya. Ya. Makhluk yang pertama diciptakan itu al-arsy. Arsy. Adapun qalam dikatakan dia awal, ini awal, dikatakan awal nisbiyah. Tahu nisbiyah kan? Dia awal diciptakan ya, setelah apa? Setelah perintah untuk penulisan. Jadi awal kali penulisan diperintah untuk menulis sesuatu, makanya dikatakan fajarat tilka sa'a ma huwa kainun ila al-qiyamah. Jadi penciptaan kolam itu awal, maksudnya awal ketika apa? Ketika adanya perintah untuk menulis. Maka yang pertama kali diciptakan situ apa? Al-qalam. Tapi kalau dikatakan hakikat yang pertama kali diciptakan adalah al-arsy. Ya. Di dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kataballahu maqadir khalqi kataballahu maqadir khalqi qabla an yakhluqa as-samawati bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Lihat. Allah sudah menulis kitab atau menulis takdir manusia, ini penulisan. Sebelum manusia diciptakan 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, bukan manusia, langit dan bumi. Kemudian wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-nya itu di atas air. Menunjukkan arsy itu lebih duluan daripada kolam. Qala wa fi riwayatin Ibnu Wahab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadar khairi wa syarri akhraqahu Allah binar. Ini semua ancaman-ancaman akan kewajiban seorang ini ancaman bagi orang-orang yang mengingkari takdir. Dan di sini ada menunjukkan kewajiban seorang beriman kepada takdir. Beriman terhadap takdir. Artinya seorang yakini bahwasanya apa yang terjadi kembalikan kepada ilmu Allah SWT. Allah SWT tahu semuanya. Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi tidak lepas dari masyiatnya. Dan apa yang Allah lakukan dari perbuatannya itu penuh dengan hikmah. Seperti itu. Kemudian berjalan dari apa yang terjadi. Qala wa fi Musnad wa Sunan an Ibn Dailami. Abdullah ibn Fairuz ad-Dailami. Qala ataitu Ubay bin Ka'ab. Saya mendatangi Ubay bin Ka'ab, sahabat. Fa qultu fi nafsi syai'un min al-qadar. Saya memiliki sesuatu dari takdir. Maksudnya keraguan sedikit. Fa haditsni bi syai'in la'alla Allah yunhibuhu min qabli. Maka sampaikan sama saya beberapa ucapan sesuatu yang semoga Allah SWT menghilangkan ini dari hatiku. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab memberikan hadis ini. Lau anfaqta misla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Lihat, supaya dia yakin, jangan sampai keraguan itu membuatnya dia mengingkari takdir.
Iya. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhtiyaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibah. Iya, apa yang menjadi milikmu tidak akan lepas darimu, dan apa yang bukan milikmu kau tidak akan mendapatkannya. Walau mitta ala ghairi hada, dan jika kau meninggal di atas bukan di atas keyakinan seperti ini, lakunta min ahli nar. Ini semua dibawakan dari hadis yang sebelumnya. Qala, maka saya pun mendatangi, wa ataitu Abdullah bin Mas'ud, sahabat ulama, wa Hudzaifah min al-Yaman, ibn Yaman, saya datang Hudzaifah, wa Zaid bin Sabit, semuanya. Kata beliau, fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua memberi saya ucapan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semisal ini, yang membuat keyakinan sedikit keraguan dan itu hilang dari hatiku. Ini menunjukkan bagaimana seorang itu kalau ada keraguan bertanya pada ulama, ya. Jangan cuma satu, namun bertanya bukan untuk membenturkan, tapi bagaimana menguatkan dari keyakinan itu, Nah, 5 menit lagi. Bisa ini? Hah? Bisa kan? Iya, baca. Iya, di sini penjelasan wajibnya beriman terhadap takdir dalam ayat adanya ancaman, kemudian bagaimana iman itu begini dan begitu. Nah, bagaimana keimanan terhadap takdir? Bagaimana Sayyid? Bagaimana keimanan terhadap takdir? Kaifiyat iman bil qadar, bagaimana? Dia ambil dari mana? Iya, itu dia. Itu bagian dari keimanan terhadap takdir. Bagaimana kita beriman terhadap takdir? Kita yakini. Iya. Kita yakini. Semua sudah dicatat. Apa yang menjadi hak kita itu tidak akan lepas dari kita, dan apa yang bukan hak kita tidak akan kita dapatkan. Iya, itu kaifiyat bagaimana kita beriman terhadap takdir. Nah. Iya, hapusnya amalan dari orang yang tidak beriman kepada terhapus. Artinya dia kufur. Kalau dia pengingkaran yang kita sebutkan tadi, itu akan menjadi kufuran untuknya. Ya, karena dari sisi Allah SWT tidak akan menerima pahala apa yang dilakukan ketika dia tidak beriman kepada takdir. Nah, di sini ada pengkhabaran bahwasanya seorang tidak akan dapat manisnya iman itu sampai dia harus beriman kepada takdir. Jadi manisnya keimanan itu dilihat dari keimanan terhadap takdir. Menunjukkan bagaimana pentingnya keimanan terhadap takdir itu. Nah, penyebutan apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Al-Qalam. Ini awal nisbiyah, ketika ada perintah untuk mencatat. Nah, iya, bahwasanya berjalan takdir itu pada saat ketika diperintah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, di sini ada perlepasan diri, Kata Nabi SAW, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Itu berlepas dirinya Nabi SAW. Tidak beriman kepada takdir, maka saya berlepas diri dari. Nah, menunjukkan dosa besar, bisa masuk juga dalam kekufuran akbar. Nah, iya, ini kebiasaan dari para salaf menghilangkan syubhat itu dengan bertanya kepada ulama. Iya. Nah, itu poin yang perlu antum pegang, Kalau seorang yang ingin membahas atau mau mengajar itu setiap ada syubhat, misalkan ada satu ulama yang bisa kita tanyakan. Selain itu kita juga mencari dari buku-buku yang bisa menghilangkan syubhat. Dan itu penting. Itu di situ nikmatnya, Kalau orang punya syubhat, bingung sendiri, kemudian dia cari, dia dapat, itu enak sekali. Seakan-akan dia mendapatkan mutiara. Enak. Nah, Tasiyatu anna al-ulama'a ajabuhu bima yuzilu syubhata wa dzalika annahum nasalu kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini bahwasanya ulama menjawab dari apa yang menghilangkan syubhat. Ini ulama. Kalau menjawab itu tidak mendatangkan syubhat yang baru.
hilang syubhatnya tapi datang syubhat yang baru. Tapi bagaimana dia menghilangkan syubhatnya? Bagaimana jawaban dari Ubay bin Ka'ab ini? Tidak dapat lagi. Tertutup. Wadhalika, dan mereka juga menyandarkan ucapan yang dikatakan itu kepada Rasulullah SAW. Ini mengangkat syubhat juga. Jangan sampai itu kan ucapannya ini. Tapi kalau sandarkan kepada Nabi, selesai masalah. Nah, selesai kan? Asyarul baru ma ja'a fi Pendek. Thabata bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati anna al-iman bil qadari ahadu arkanil imani wa annahu ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun faman lam yu'min bi hadza fa innahu man amana billahi haqiqatan fa alaina an nu'mina bi jami'i maratib al-qadari fa nu'minu anna Allah bi kulli shay'in alim wa annahu ganti itu wa annahu, saya dicetakan lain itu dengan laf wa annahu, dan itu yang cocok. Nah, wa annahu kataba fil lauhil mahfuz jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamati wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbirihi wa min tamamil imani bil qadari al ilmu bi anna Allah lam yujbar al-ibadah ala khilafi ma yuriduna bal ja'alahum muhtarina bi ta'atihim wa ma'asihim. Lam yajbur, tidak memaksa. Jabriyah. Qala, kata beliau, bab ma jaa fi munkiri al-qadari. Kata beliau, waqad sabata bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. 3 dalil. Kitab, sunnah, ijma'. Annal iman bil qadari ahadu arkanil iman. Bahwasanya iman terhadap takdir salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Wa annahu masyaallah, ini iman ini apa? Takdir itu, wa annahu masyaallah kan, apa yang Allah kehendaki terjadi, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Faman lam yu'min bihada, maka siapa yang tidak beriman dengan takdir ini, fa innahu ma amana billahi haqiqatan, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah dengan secara iman yang hakikat, secara iman yang seharusnya. Kata beliau, maka fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar, maka wajib untuk kita beriman pada seluruh maratibul qadar, yaitu tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir, yaitu ilmu, kemudian apa lagi? Kitabah, kemudian masyiah, kemudian khalq. Kata beliau, fa nu'minu anna Allah bi kulli syai'in alim. Ini pertama, kita imani bahwasanya segala sesuatu Allah sudah ketahui. Apa yang terjadi Allah sudah tahu sebelumnya. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Bahkan nanti apapun yang terjadi itu Allah sudah tahu semuanya. Apalagi wa annahu kataba, apa yang Allah ketahui Allah tulis seluruhnya. Filul mahfuz makana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Allah sudah tulis. Allah tahu, ini yang pertama. Dan Allah sudah tulis apa yang Allah tahu. Jadi kitabah itu mendahului apa? Ilmunya. Bukan nanti tulis baru ditahu, tidak. Ilmu dulu baru kitabah, Allah tulis. Allah tulis. Kemudian wa annal umura kullah, dan kita harus ketahui bahwasanya seluruh perkara itu bi khalqihi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, segala sesuatu itu karena takdir Allah, karena kudrah Allah SWT wa tadbiri, dan segala pengaturannya. Ini masuk dalam masyiah, Allah SWT. Jadi 4. Kata beliau, wa min tamamil iman bil qadar, dan dari kesempurnaan keimanan terhadap takdir adalah al-ilmu bi anna Allah lam yajbur al-ibad, ilmu bahwasanya Allah tidak pernah memaksa seorang hamba ala khilafi ma yuriduna, terhadap apa, menyelisih dari apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka menginginkan beriman, namun Allah paksa dia jadi kufur. Tidak. Manusia menginginkan kufur, tapi Allah paksa jadi iman. Tidak juga. Seorang menjadi mukmin dengan sendirinya, kehendaknya. Seorang menjadi kafir karena kehendaknya. Tapi boleh katakan, bagaimana caranya sedangkan Allah yang menciptakan semua perbuatan makhluk? Maka kembali kepada as-sabab dengan musabbab. Sabab dengan musabbab. Ada sebab, ini sebab dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi penyandaran bahwasanya semua perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah, penyandaran terhadap sebab. Karena Allah yang menjadikan sebab sehingga tercipta dari perbuatan itu. Kita diberi kudro dan iroda. Yang dimana perbuatan kita tidak keluar dari dua itu. Kita duduk di sini karena apa? Ada kudro dan ada iroda. Kosong dari satu, antum tidak bisa duduk di sini. Bisa? Tidak bisa. Iya. Banyak orang yang mau duduk tapi tidak bisa karena ada kudro. Banyak orang yang mampu tapi dia tidak mau karena ada iroda. Iya. Jadi kalau dikatakan bagaimana bisa antum sandarkan? Ini bagian dari masyiah ya. Ini saya sebutkan tadi poin kedua tadi. Jangan dibenturkan antara masyiah Allah dengan masyiah makhluknya. Iya. Jangan dibenturkan. Kalau dikatakan bagaimana bisa Allah yang menciptakan sedangkan manusia yang berbuat? Bima kasabat anfusukum. Bagaimana caranya? Allah yang menciptakan sedangkan ini berdasarkan dari apa? Perbuatan manusia. Berarti Allah yang menciptakan. Nah ini apa? Manusia yang menciptakan perbuatan sendiri. Sebagaimana madhab dari Qadariyah, Jahmiyah. Kita katakan tidak. Ada namanya sebab, ada namanya musabbab, ada namanya musabbib. Musabbib Allah. Sebab itu kudro iroda dan musabbab itulah perbuatan hamba. Disebabkan dengan sebab itu. Dan memberi sebab adalah musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kata beliau, kita harus yakini bahwasanya seorang hamba tidak pernah dipaksa dari apa yang menyelisih dari apa yang diinginkan. Bal ja'alahum mukhtarin, bahkan Allah menjadikan mereka ini orang-orang yang bisa memilih perbuatannya sendiri. Li ta'atihim, untuk ketaatan mereka, au ma'asihim, atau dia manusia. Tidak. Ini untuk mengangkat kebuliman dari sangkaan manusia kepada Allah SWT. Jangan sampai ketika Allah, kenapa kalau dikatakan kita dipaksa? Kita dipaksa. Ketika kita dipaksa misalnya, saya sudah sampaikan sebelumnya toh, ketika kita dipaksa berbuat dosa kemudian Allah siksa, berarti ada penyandaran zalim kepada Allah. Sama orang anak. Saya punya anak saya bilang, kalau kamu keluar dari rumah, saya cambuk kamu. Baru saya bilang, keluar rumah coba, keluar. Pilih mana dia? Ketika dia keluar, karena saya paksa. Setelah itu, saya bilang jangan keluar. Kenapa kamu keluar? Tahu? Sudah tahu janjinya tahu? Siap kalau keluar dari rumah saya pukul. Apa dia bilang? Kan yang suruh keluar, saya kan dipaksa. Pokoknya siapa yang keluar dipukul. Berarti kembali ke mana? Siapa yang salah? Salah orang tua karena dia memaksa. Seperti itu juga. Ketika kita menyangka bahwasanya kita dipaksa seperti mana orang Jabriyah ini, saya tidak bisa apa-apa, saya terpaksa ini. Kenapa berzina? Saya tidak tahu. Seperti itu. Itu akan ada sangkaan buruk pada Allah Subhanahu wa taala karena menyangka bahwasanya Allah itu zalim. Nah, jadi saya pikir ini insyaallah kita tambah nanti di Aqidah Tahawiyah tentang takdir ya, dan mungkin itu lebih. Karena takdir di Aqidah Tahawiyah itu ada beberapa tempat. At-Tahawiyah Imam At-Tahawi itu tidak menempatkan satu tempat tentang takdir, tapi membahas dari satu tempat di sini, satu tempat di sini. Itu menunjukkan bagaimana pembahasan takdir itu sangat dalam. Saking banyaknya orang jatuh, Imam At-Tahawi itu membahas dari satu titik ke titik yang lain. Tidak tidak berurutan. Takdir semuanya di sini tidak. Karena di sini setelah kalam ada lagi takdir, setelah ini ada lagi takdir. Tidak lupa kita takdir terus, insyaallah. Nah, sekiranya cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.